Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang bersama Mas Fajar, seorang ahli di bidang bisnis peternakan. Kita akan simak bagaimana cara beternak dengan biaya sedikit, tapi apa namanya Mas Fajar? Hasilnya bisa maksimal mungkin dengan resiko yang bisa seminim mungkin. Ini simak dari detik ke detik, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Nomor teleponnya Mas Fajar di sini. Ya, bisa tanya-tanya kapan saja boleh. Gratis. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Mas Fajar. Iya. Iya, apa carane beternak domba? Ya bisnis ini untung banyak tapi modalnya tidak seberapa banyak. Nah, itu. Kalau modal itu biasanya ya standar Pak ya, karena modal itu kan meliputi untuk penyediaan tempat, kandang, pengadaan domba, kemudian perlengkapan-perlengkapan. Sebenarnya nanti setelah modal awal itu yang paling menentukan untuk diuntung ruginya peternakan, jadi sebuah peternakan, sebuah farm lah, itu pasti di pakan Pak. Oh gitu ya? Iya, karena umum lah, mungkin kalau Pak Bambang ini kan sudah keliling seluruh Indonesia kan ya. Nanti pasti setiap kali datang ke tempat rekan-rekan yang lain, ketika itu ditanyakan, pasti yang paling banyak dibicarakan itu kos pakan. Ya. Jadi kenapa kita kok bahas pakan? Karena ini menyangkut seluruh aktivitas atau konsep dari usaha ternak Pak ya. Baik nanti maupun kita ternak sendiri, kita upayakan sendiri, kita beli bakalan sendiri, dibesarin sendiri, dibreeding sendiri, dijual sendiri, maupun yang dengan konsep-konsep kerjasama kemitraan lain. Sekarang kalau misalkan kita beli bakalan 30 ekor katakanlah dengan 2 jutaan ya, 60 juta lah 30 ekor. Kemudian kita untuk sampai bisa misalkan digemukkan sampai bisa panen, paling rendah itu kan kalau kita sekarang Pak ya, fattening lah, standar pakan fattening itu kan yang bagus, yang bisa ADG-nya itu diharapkan rata-rata kan teman-teman semua di peternakan berharap ADG itu bisa mencapai 5 kg. ADG apa Mas ADG? ADG itu pertumbuhan perkembangan bobot hidupnya gitu. Ternak itu ya. Jadi pertambahan bobot hidup ternak dalam 1 bulan itu berapa? Nah itu rata-rata kalkulasinya mesti berharap paling enggak 5 kilo atau kalau bisa 5 kilo ke atas. Per bulan ya? Iya, 1 bulannya. Nah selama ini yang banyak beredar atau mungkin kalau teman-teman bikin sendiri, monggo lah nanti dikalkulasi, karena saya yakin Agro TV ini kan yang nyimak banyak, peternak-peternak senior juga banyak, rekan-rekan pemula juga banyak, pasti akan punya hitungan sendiri-sendiri. Ketemunya insya Allah di atas 4.000 semua istilahnya, untuk kita bisa menemukan 4.000 per kilo maksudnya ya. Menemukan pakan komposisi yang pas sehingga ADG-nya bagus itu. Rata-rata di situ. Jadi kosnya kalau per hari 1,2 on. 1,2 on per hari 30 ekor. Berarti katakanlah per harinya 40 kg. 40 kg kali 4.000 sudah 160. 160.000 kali 30 nanti kali 3 bulan. Nah, itu ketemunya kan sudah di angka paling rendah ya 160 kali 30 sudah berapa, 500-an, udah sekitar 15 jutaan Pak. Itu untuk domba 30 ekor. Pakannya segitu banyak? Iya Pak, kalau targetnya fattening. Terus pakannya per hari per ekor 1,2 dengan harga yang tadi 4.000. Malah kan lebih kalau kebanyakan itu justru 5.000 biasanya, 5.000 ke atas itu kalau untuk yang fattening dengan standar PK yang 17 up sekian. Lah makanya kami kan selalu belajar terus, karena apa? Karena kuncinya ya di situ Pak. Kuncinya nanti kita dapat untung bisa layak atau enggak itu ya di pakan itu. Oh gitu ya? Iya, pakan misalkan sekarang harganya 5.000 dengan ADG katakanlah 5 kilo lah standar. Berarti kalau 1,2 katakanlah berarti sehari per ekor itu 6.500 lah. 6.500 dikalikan 30 sudah ketemunya hampir 200.000. 200.000 kalau ADG-nya ya ADG-nya 5 kilo. Taruhlah harga 70 gitu aja. Misalkan cross texel harga 70 lah dijual ya, dikulak lagi. Kan sudah ketemu 350.
Berarti ada apa ya? Ada save 150.000, 150 nanti untuk apa? Untuk tenaga kerja lah. Kita kan juga dihargai juga kan waktu kita, terus mungkin listrik dan lain-lain kita amin. Nah, kalau pakan ini bisa ditekan katakanlah di 4.000, berarti kan bisa lebih ini lagi, lebih banyak lagi yang kita dapatkan. Akhirnya bisa ketemu di 200 sampai 250. Itu kalau harganya 70.000 dan ADG-nya hanya 5 kg per bulannya. Ya, makanya kita ngotak adiknya ya itu Pak, di pakan itu. Akhirnya sekarang untuk kami ini alhamdulillah, justru kalau kami saat ini loh ya. Saat ini karena kita pakai bahan baku kemarin ketika belum tahun baru ini kan ada kenaikan, kita pakai bahan baku yang tahun 2024 itu masih ketemunya alhamdulillah di bawah 4 di bawah 4.000. Jadi kan kalau kami kalkulasi untuk mitra kita itu alhamdulillah hasilnya seharusnya sangat layak untuk dipertimbangkan. Gini Mas, biasanya pemula ya. Iya. Itu otak-atik terus pakan itu, otak-atik terus mencari pakan yang murah. Padahal pakan murah itu belum tentu nanti mendukung ADG-nya itu, mendukung penambahan bobotnya per bulannya itu. Itu kan malah kacau juga nanti ya. Ya, gini Pak. Tapi kita memang nggak ini sih Pak, nggak menyalahkan ya. Memang itu naluri Pak, naluri bisnis kan. Itu kan sebenarnya naluri bisnis semua peternak. Ingin cari, pokoknya kepingin cari bakalan yang paling murah, kepingin cari pakan yang paling murah. Lah kalau bisa kerja itu yang paling enak nih, bisa diremut, nggak usah ngoyo-ngoyo, tapi hasilnya bagus. Kalau bisa kan gitu. Nah tapi ya itu tadi. Memang seharusnya kalau kita mau ngotak-ngatik itu berdasarkan apa ya, basic pemahaman dari literatur atau ahli Pak. Kalau nggak gitu nanti kita habis sia-sia. Kenapa? Karena begini, proses adaptasi ternak itu untuk pakan baru, rumennya ini memerlukan adaptasi paling indah itu 2 minggu. Untuk dia sistemnya itu menyesuaikan dengan formula pakan yang baru. Lah kalau kita sering-sering seperti itu ya error Pak. Ibaratnya di program ya, kita install ke komputer program belum selesai, ini belum sampai finish, ganti lagi ya hang Pak. Sama di ternak pun gitu, akhirnya tidak akan mencapai, ya itulah nanti akhirnya kenapa kok tidak bisa maksimal. Seharusnya kalau mau memang nyoba, katakanlah dari 30 ekor 10 ekor pakai formula yang ini, tuntaskan sampai 3 bulan. 10 ekor lagi pakai yang formula B, 10 ekor lagi pakai formula C. Lah nanti formula mana yang paling bagus itu yang paling kita pakai. Tapi harus tuntas, jangan setengah jalan terus ganti setengah jalan. Nanti dapat informasi, oh ini murah bagus, pakai hancur lah. Terus menurut Mas Fajar, pakan seharga berapa yang bisa mendapatkan keuntungan? Paling enggak batas aman kalau sekarang ya di 4.000. 4.000 itu bisa ya? Ya kalau 4.000 itu insya Allah masih bisa dirasakan lah. Maksudnya itu ada jenis pakan komposisi yang sudah di-mix dan siap saji yang seharga segitu. Ya, kalau selama ini kan kami juga pernah beli Pak dari beberapa produsen pakan dari beberapa waktu ya, sampai 2-3 kali panen. Kita kerjasama juga pendampingan dengan beliau-beliau. Cuma kurang maksimal. Lah di sela-sela itu kita juga berusaha untuk mencari akses dari mana bisa dapat bahan baku yang lebih nanti lebih bisa murah. Terus kemudian kita juga berusaha belajar ke sana kemari untuk teknologi gimana caranya supaya dengan pakan ini nanti dengan kita sudah mendapatkan bahan baku yang cukup murah, setelah diproses hasilnya lebih maksimal. Gitu. Ya, sehingga nanti itu ketika kita sampaikan ke rekan-rekan mitra kita itu juga lebih menguntungkan. Karena gini, yaitu tadi prinsip dasarnya satu. Karena ternak itu setiap kali dia ganti pola makan, dia pasti akan memerlukan waktu minimal itu 2 minggu untuk penyesuaian itu. Lah kalau teman-teman mitra ini ngambilnya bakalan dari sini, kemudian ngambil pakannya dari sini, insya Allah kan sudah terbiasa, sudah adaptif lah. Satu paket gitu ya? Satu paket. Ketika nanti kami kirim pakan beserta bakalannya, ya otomatis insya Allah masa adaptasinya itu bisa dipersempit dan hasilnya bisa lebih maksimal. Dan kami selalu berupaya pencapaian ADG 5 kilo lah paling enggak. Ya sebenarnya insya Allah bisa 5-6. Itu kami pakan itu masih di bawah 4.000. Itu bisa. Dan ke mitra kami ya tetap sama seperti itu, di bawah 4.000. Jadi kan kita nyari
pola-pola kemitraan yang kalau bisa terbuka, Pak. Gitu Kalau, ya. iya, kalau terbuka kan kami dengan apa? Dengan teman-teman calon mitra mesti datang dulu ke sini, Pak. Dan tidak harus langsung beli ini kan. Ada beberapa mitra itu nanti yang 1 bulan, nanti ke sini dulu 2-3 kali kita sharing penataan mulai kandang, kemudian nanti konsep pakan seperti apa, kita sharing terbuka. Bahkan kita sendiri ke mitra itu kan gini, kami ada produk pakan yang sudah kami uji, kami sudah jalankan dan kan kami pakai sendiri sampai saat ini itu bagus. Ini udah lengkap semua untuk kebutuhan karbohidrat, protein, dan istilahnya energinya udah terpenuhi semua. Selain itu juga vitamin B-nya, DEK-nya itu sudah ada semua. Kemudian mineralnya sudah ada, vitaminnya sudah ada, asam amino sudah ada. Terus ditambah dengan ekstrak nanomeniran. Ekstrak nanomeniran itu untuk kondisi-kondisi sekarang di mana virus PMK merebak lagi. Itu kan meningkatkan imun tubuh. Karena ekstrak nano ini kalau kita mungkin baca literatur luar, ini juga dipakai oleh produsen obat terbesar di Indonesia, Kimia Farma, untuk stimulo. Berarti PST PAM ini untuk memudahkan dan tanda petik memanjakan mitra itu, terus gak usah ngarit-ngarit, gak usah aneh-aneh gitu. Kan itu untuk orang-orang sibuk ya, misalkan sibuk punya usaha domba gitu. Kan sudah ada pakan, sudah disediakan juga oleh PST PAM. Dan pakannya itu sudah diuji di kandang ini dan memang sukses. Iya. Dan jadi kita ini gimana nanti perhitungannya setelah panen gitu? Jangan nanti panennya nggak diambil. Lah ini Pak, biasanya kenapa kok kasus yang sering terjadi di rekan-rekan itu kan banyak ya ditemui supplier domba atau kambing atau sapi begitu nyuplai bakalan, kemudian saat panen nggak diambil. Kalau ngomongnya awalnya nanti pasti ambil. Ya. Jadi kalau dari kami mesti akan selalu membicarakan dulu dengan mitra, baik satu konsep kandang, terus kemudian pakan, kemudian bakalan, banyaknya bakalan, terus konsepnya nanti apakah full fattening atau breeding atau bagaimana, dan kita selalu fleksibel membuka kemungkinan-kemungkinan yang nanti bisa diterapkan di mitra. Seperti salah satu contoh mitra kita Pak, ada yang bagus Pak. Jadi memang dari awal itu konsep kandang sudah sesuai, kita akui bagus Pak. Ini di Jabon Pak Mas Irwan. Jadi apa ya, suasananya seger, bagus, kandangnya ideal, lah pakan juga dari kita dan dia minta pokoknya pakan yang terbaik gitu lah. Ya, kita kirim yang terbaik, bakalan juga kita kirim. Nah, setelah 2 minggu Pak di sana, ternyata signifikan Pak perkembangannya itu. Banyak dari betina-betinanya itu kan kita kirim itu di 22 sampai 26 ya kemarin itu. Itu tingkat birainya tinggi di sana. Lah kami konsultasikan dengan dokter ahli. Nah, itu salah satu indikasi kalau pakannya bagus. Pakan bagus, nutrisi bagus, masa adaptasi awal itu sudah memungkinkan untuk birahinya tinggi karena dia berarti hormonnya sehat, hormon reproduksinya. Untuk breeding itu ya? Iya, untuk breeding. Lah ketika seperti itu kita tawarkan juga, gimana kalau nanti misalkan setelah 1 bulan atau satu setengah bulan ini, ketika bobot yang tadinya minimal 22 tadi kita kirim, kemudian minimal semuanya itu sudah 25 up, kita titipkan pejantan yang bagus dari sini untuk dikolonikan di sana, sehingga supaya apa? Supaya anteng. Kalau anteng sudah kawini semua, ketika bunting itu kan dia juga nafsu makan tinggi, bobotnya kan makin mantap, mitra lebih untung Pak. Dan ketika ke sini kita sudah tahu buntingnya itu loh dengan pejantan kita yang bagus, sehingga kalau ada bunting, kalau ada yang mitra breeding butuh buntingan lagi, ini paketannya sudah jelas ini. Jadi kalau gitu kan nggak ada kemungkinan nggak diambil Pak. Orang bagus semua. Iya, seperti itulah Pak contohnya. Tentang kemitraan, PST ini membuka kemitraan minimal ya. Untuk fattening itu minimal berapa banyak? Ya. Kalau kita sekarang ini gini Pak, pembeliannya. Ya, karena memang ini teman-teman kan banyak kok selisih Pak istilahnya. Disuplai harga 85, dipanen 75, kok ada selisih 10.000. Ya, kita kan memang ada biaya untuk ngirim, terus nanti manen kan juga kita ada biaya juga. Terus kemudian nanti kalau misalkan kita pun ketika mau dikirim kan di sini bakalan yang kurang standar di treatment. Terus nanti ada susut-susutnya juga dari tempat-tempat temen. Ketika kita panen disalurkan lagi tempat breeding, kita kan juga harus treatment lagi. Nah itulah spilling itu memang yang kita pakai untuk standar harga.
Nah, kita sementara ini juga ini Pak, membatasi di radius yang jarak perjalanannya 2 jam lah paling nggak dari sini. Sebenarnya banyak Pak, permintaan dari teman-teman itu antusias itu banyak. Ya kami sangat berterima kasih. Ya alhamdulillah sudah ada kepercayaan, sudah ada istilahnya semangat dari teman-teman lah. Sementara radiusnya iya, tapi jam lah dari mohon maaf sih, mohon doanya mungkin nanti suatu saat bisa melebar. Tapi untuk saat ini kemampuan kami daripada nanti kecewakan waktunya panen nggak diambil. Kenapa? Karena terbentur kos tadi. Ya kami fair aja. Kami sementara ini membatasi. Jadi kalau dari Mojokerto sini ya Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Jombang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Itu Pak yang masih bisa tercover. Terus berapa minimal berapa? Kalau yang sudah jalan ini selama ini 30 Pak, 30. Di bawah 30? Di bawah 30 itu nanti konsekuensinya di ini Pak, di kos transportnya ya? Iya, di kos transport. Kalau teman-teman mau membicarakan ya dibicarakan lah pokoknya. Jadi kita sifatnya ya seperti itu, enggak harus itu untuk untuk apa? Fattening ya? Fattening. Kalau untuk breeding? Kalau untuk breeding ini selama ini kan karena breeding itu kan buntingannya kan bobotnya 40 ya, jadi kita paling tidak standarnya 20 ekor ya. Jadi satu sub pengiriman selesai. Satu paket ya, 20 betina, 1 ekor. Oh enggak, kita sudah yang bunting kemarin itu Pak. Oh buntingan dulu? Buntingan, jadi biar cepet nanti dari teman-teman untuk hasilnya kan. Setelah bunting nanti bisa pinjam pejantan? Setelah di USG di sini, terus kemudian ada kan bunting kita kirim. Lah nanti berikutnya ya nanti bisa konsep kayak pinjam jantan gitu juga boleh bisa. Ya. Bisa. Iya, dan tentunya tidak mahal. Ya betul Pak. Betul. Luar biasa ini. Terima kasih Mas Fajar. Informasinya semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Amin, amin insyaallah. Dan sukses selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.